Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Pada kesempatan lain Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus menjawab, "Jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian." Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan yang diambil untuk hari ini adalah bacaan rumus harian, bukan rumus peringatan, maka akan beda tentu saja. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita, utamanya dalam bacaan Injil, bahwa nilai-nilai kekristenan itu seringkali berbeda dengan nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat umum. Umum selalu mengejar yang namanya populer, terkenal, mewah, megah. Sementara nilai-nilai Injil sebaliknya, kecil, rendah, dan seterusnya. Maka ketika terjadi perdebatan di antara para murid siapa yang terbesar, Yesus justru memberi jawaban sebaliknya. Jawabannya adalah, sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar. Nilai-nilai seperti itu yang kerap kali menimbulkan permenungan yang tidak mudah untuk dijalankan dalam keseharian kita. Lihatlah betapa banyak orang menginginkan populer, menginginkan yang terkenal, menginginkan yang terhebat. Itu tidak salah, dan itu normal kalau dikejar. Kalau tidak akan ada yang namanya kompetisi itu ya. Anak-anak itu kalau sudah didorong oleh orang tua untuk ikut lomba ini lomba itu, kan ada kebanggaan tersendiri karena berprestasi. Itu tidak salah. Tapi kalau kita merenungkan bacaan Injil hari ini, apa yang dimaksud dan apa konteksnya? Karena para murid merasa hebat, merasa dekat dengan Yesus yang pada waktu itu terkenal dan bisa melakukan banyak hal. Maka perasaan hebat, perasaan kuat itu menonjol. Oleh karena itu kita memahami mengapa Yohanes tadi bertanya kepada Yesus, "Ada orang lain yang menggunakan namamu untuk mengusir setan, apakah kami harus mencegahnya?" Itu kan sebentuk superior, merasa hebat lalu disaingi oleh orang lain yang menggunakan nama Yesus. Yesus mengatakan jangan cegah. Maka kembali soal konteks, mereka memperdebatkan karena merasa mana yang hebat. Hari ini kita mendapatkan nilai sebaliknya. Justru yang terkecil, justru yang tidak terkecil dan justru yang terendah itulah yang bagi Yesus terbesar. Maka semangat melayani adalah semangat merendahkan diri, semangat ngasorake. Itulah nilai-nilai Injili yang sepatutnya kita perjuangkan. Sementara itu kalau gereja hari ini tanggal 2 Oktober memperingati para malaikat pelindung, kita juga diingatkan setiap kita ada malaikat pelindung, malaikat pamomong. Dalam doa-doa malam itu kan ada malaikat Allah, engkau diutus untuk melindungi aku, dan seterusnya seputarnya. Dulu saya bahasa Jawa waktu kecil, malaikat pamomong dan seterusnya. Lalu bangun keduung, doa tobat.
Nah, itu mengatakan kepada kita, kita tidak sendirian. Tuhan mengutus malaikat untuk menemani kita, utamanya dalam proses merendahkan diri, bukan menjadi yang terbesar, tapi yang terkecil dalam segala segi kehidupan kita. Sebab itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Moga-moga bacaan ini dan juga peringatan malaikat pelindung membawa kita kepada hidup yang lebih berharap dalam pendampingan Tuhan melalui malaikat yang diutus untuk kita masing-masing. Kita hening sejenak.